Cerita Arwah Berduka volume yang ke-6 bagian yang keduanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan diperlihatkan tentang proses perekrutan dari Cray ketika dirinya sekarang mendapatkan sebuah misi baru, khususnya dari pihak kerajaan alias misi dari Raja Zerbrodia. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun akan membuat sebuah party baru yang sekarang akan dibawa oleh Cray tepat di dalam perjalanannya. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, 3 hari setelah rapat pertemuan dari para hunter terkuat sekarang sudah selesai dilakukan dengan hasil yang sangat kacau. Akibat serangan dari mata-mata kelompok Demon Fox, dan juga akibat Luke menjadi mengamuk setelah meminum racun dari Citri hingga dirinya menebas 3 orang hunter level tinggi yang kebetulan ada di dekatnya hingga mereka semua sekarang menjadi tumbang. Maka di saat yang bersamaan itulah tiba-tiba saja Cray pun kini seketika langsung dipanggil oleh pihak kesatria alias pihak polisi militer yang ada di dalam kerajaan Zerbrodia untuk dapat mengadakan sebuah rapat penting. Di mana secara garis besar, beginilah isi rapat dari mereka ketika Cray sekarang sudah diundang. Sederhananya, Cray pun awalnya nampak sangat kebingungan. Yaitu, kenapa dirinya malah dipanggil untuk bisa ikut menghadiri rapat tersebut. Padahal seharusnya, urusan yang terjadi di dalam pertemuan mereka kemarin sebenarnya semuanya sudah selesai. Pertama, mata-mata dari kelompok Demon Fox yang datang untuk bisa membuat kekacauan. Dia pun kebetulan sudah dikalahkan setelah terkena teknik sirapi tingkat tinggi dari seorang Rosemary. Kedua, Cray pun juga terbukti tidak bersalah. Karena setelah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, pihak polisi militer saat itu sudah sangat yakin bahwa Cray bukanlah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan dari kelompok Demon Fox itu. Jadi walaupun Cray dianggap sebagai hunter yang sangat mencurigakan gerak-geriknya, tapi intinya, Cray pun berhasil lolos dari semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Ketiga, urusan tentang Luke yang menebas 3 orang hunter level 6 sekarang sebenarnya juga sudah selesai. Mengingat di luar gedung bangunan tempat rapat tersebut, Anthem Smart pun kebetulan juga ikut untuk bisa berjaga-jaga. Jadi, andaikan Luke memutuskan untuk bisa mengamuk dan juga menyerang para hunter kuat yang ada di dalam ruangan rapat tersebut, maka Anthem Smart pun bisa segera mengobati mereka dengan menggunakan teknik kekuatan penyembuhannya. Jadi berdasarkan semua perkara di atas, Cray pun kini kembali bertanya satu kali lagi kepada komandan dari polisi militer ini. Yaitu, apakah tujuan dari dirinya sekarang malah dipanggil? Di momen inilah, komandan dari polisi militer itu sekarang akhirnya langsung menjelaskan bahwa tujuan dari dirinya memanggil Cray adalah karena perintah dari Raja. Mengingat pada kesempatan ini, Raja Zerbrodia telah meminta bantuan secara khusus menuju kepada Cray untuk dapat membantunya demi dapat menjalankan sebuah misi baru. Atau dengan kata lain, Raja dari Zerbrodia ini sekarang merasa sangat tersanjung dengan semua kehebatan dari Cray yang sebenarnya tidak sengaja ditunjukkan kepada mereka semua tepat di dalam rapat pertemuan para hunter. Jadi, gara-gara itulah, Raja pun segera memilih Cray untuk bisa menjadi pengawal pribadinya. Ketika dirinya akan melakukan sebuah perjalanan panjang menuju ke dalam negara aliansi, yaitu negara Toizang, yang merupakan sebuah negara besar tepat di tengah gurun alias negara padang pasir. Intinya, misi baru dari Cray adalah menjadi pengawal dari Raja. Mendengar permintaan itu dari pihak kerajaan, Cray pun awalnya sempat menolak. Karena menurutnya, dirinya sekarang sama sekali tidak cocok untuk dapat diberikan misi penting seperti ini. Jadi berdasarkan hal itu, maka dia pun segera merekomendasikan hunter kuat lainnya yang sekarang berada di dalam ibu kota negara. Mereka adalah pendekar pedang petir alias Akrodin dan juga penyihir elemen api terkuat di dunia, yaitu Nenek Rosemary. Nah, di momen inilah, pihak dari kerajaan akhirnya langsung mengeluarkan sebuah kotak harta karun sambil berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, jika Cray bersedia untuk dapat menerima misi dari Raja, maka semua isi kotak harta karun ini akan menjadi milik Cray. Menyaksikan respon itu dari komandan, Cray pun dengan sangat tegas sekarang langsung menolaknya lagi. Di mana menurut Cray, keputusannya sekarang sudah sangat bulat. Jadi, tidak peduli sebanyak apapun uang yang ditawarkan, Cray pun sekarang sama sekali tidak bersedia.
Tapi setelah komandan polisi militer itu membuka isi kotak harta karun tersebut, maka tiba-tiba saja relik karpet terbang yang saat ini sedang tersimpan di dalam kotak itu, akhirnya sekarang dia pun langsung keluar, serta dia pun tidak segera bergerak untuk dapat mendekati tubuh dari Cray. Melihat kejadian itu di depan matanya, tentu saja mata dari Cray kini seketika langsung menjadi bersinar. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun kini segera merubah keputusannya itu tanpa pikir dua kali. Atau dengan kata lain, Cray tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi jika itu adalah relik langka, maka tidak peduli semua resikonya, Cray pun pasti akan langsung menerima entah apapun itu misinya. Nah, dengan begini, maka pihak kerajaan sekarang langsung memberikan persyaratannya kepada Cray. Di mana menurut mereka, Cray hanya boleh membawa 5 orang total anggota parti saja, termasuk dengan dirinya sendiri. Namun sebagai gantinya, Cray pun diperbolehkan memilih dengan bebas tentang siapa sajakah orang yang akan dibawa oleh dirinya demi dapat menjalankan misi penting dari raja. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah Cray sekarang sudah melakukan latihan untuk bisa mengendalikan sekaligus untuk bisa menggunakan kekuatan dari karpet terbang itu, maka pada kesempatan yang sama tersebut, Cray pun akhirnya segera memutuskan untuk dapat pergi keluar rumah dengan niat untuk bisa merekrut 5 orang anggota partai terbarunya yang sekarang akan dia bawa. Di momen inilah, Cray pun akhirnya langsung memutuskan bahwa dia tidak akan membawa teman-teman dari kelompok parti Grieving Soul-nya. Mengingat Cray hanya boleh membawa 5 orang, sedangkan anggota dari parti mereka sekarang berjumlah total 7 orang. Jadi, jika ada 1 atau 2 orang yang tidak diajak, maka Cray pun justru malah akan dimarahi oleh teman-temannya. Berdasarkan hal itulah, Cray pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri, bahwa Cray akan menciptakan sebuah parti baru di dalam perjalanan panjangnya ini, yaitu sebuah parti suka-suka Cray dengan nama Parti Darkpot. Yap, sesuai dengan namanya, anggota parti terbaru dari Cray ini isinya adalah suka-suka Cray. Jadi, siapapun nama yang terlintas di dalam pikirannya itu, maka Cray pun akan mencoba untuk bisa merekrut orang tersebut. Singkat cerita, anggota parti pertama yang sekarang dicoba untuk dapat direkrut oleh Cray, dia adalah Garth. Mengingat Garth ini adalah mantan tertingkat tinggi, jadi sudah sewajarnya Cray memasukkan nama dari Garth sebagai salah satu calon anggotanya. Namun pada kesempatan itu, Garth pun kini seketika langsung menolak. Karena menurutnya, dirinya sekarang sudah terlalu tua. Ditambah, kemampuan bertarung dari Garth sekarang juga sudah banyak berkurang. Gara-gara itu, Garth pun tidak ingin menjadi beban bagi Cray jika dirinya memutuskan untuk dapat ikut. Sebagai gantinya, karena sekarang Garth sudah menolak permintaan dari Cray, maka Cray pun segera meminta Chloe untuk dapat menunjukkan daftar tamu undangan dari pertemuan Padang Putih kemarin. Lalu pada kesempatan itu jugalah, Cray pun sekarang segera memutuskan bahwa anggota pertama dari parti baru mereka, dia adalah Kecak-Kecaka. Alasannya sangatlah sederhana, yaitu Cray merasa sangat tertarik dengan nama aneh dari orang itu. Walaupun pada dasarnya, Cray sama sekali tidak pernah bertemu, dan juga Cray pun sama sekali tidak pernah kenal dengan hunter level 6 tersebut. Lalu, anggota parti kedua yang sekarang akan direkrut oleh Cray, dia adalah seorang hunter level 7 terkuat yang kebetulan sekarang sudah pernah melakukan ujian 1000 cobaan dari Cray. Ada yang bisa tebak siapakah orang kedua ini? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Arnold? Dimana pada kesempatan itu, Cray yang baru saja tiba di dalam penginapan dari Arnold, dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menjelaskan semua misi barunya kepada Arnold dengan niat untuk bisa mengajaknya. Namun seperti yang bisa kita tebak, Arnold pun sekarang sudah terlalu takut untuk bisa ikut pergi bersama dengan Cray. Bahkan di dalam cerita novelnya, ekspresi wajah dari Arnold digambarkan dengan kata-kata seperti ini, yaitu wajah dari Arnold selalu terlihat pucat ketika dirinya bertemu dengan Cray. Serta tubuh dari Arnold selalu nampak gemetar di saat Cray sudah mulai berbicara kepadanya. Jadi gara-gara itulah Arnold pun sekarang langsung menolak permintaan dari Cray. Karena pada dasarnya, Arnold sudah merasa sangat kapok ikut ujian 1000 cobaan dari Cray. Beruntungnya, tepat di dalam satu penginapan yang sama itu, Cray pun tanpa sengaja sekarang bisa melihat kemunculan dari 2 orang anggota klannya sendiri yang merupakan ketua parti dari kelompok Starlight. Mereka adalah Lapis Fulgor dan juga Chris Argent. Di momen itulah, Cray pun segera berjalan untuk dapat mendekati Lapis.
Serta Cry pun segera meminta Lapis untuk bisa ikut dengannya demi dapat menjalankan misi dari Raja. Mendengar permintaan itu dari Cry, Lapis pun tentu saja seketika langsung menolak. Karena pada dasarnya, Lapis hanya mau menerima perintah dari dua orang saja, yaitu perintah dari Citri dan juga perintah dari Lucia. Jadi, jika Cry yang meminta tolong kepada dirinya, maka Lapis pun sama sekali tidak bersedia. Namun, karena ini adalah kesempatan besar bagi partai mereka untuk bisa menunjukkan kekuatannya, maka sebagai gantinya, Lapis pun sekarang meminta asistennya, yaitu meminta Cruz Argent untuk bisa ikut. Mengingat, walaupun Lapis sangat benci sekali kepada Cry, tapi Lapis pun sekarang sudah sadar bahwa semua orang yang diajak pergi oleh Cry pasti pulangnya akan menjadi sangat kuat. Jadi berdasarkan alasan itulah, maka Lapis pun sekarang langsung memilih Cruz Argent dengan tujuan untuk bisa melatihnya menggunakan metode 1000 cobaan dari Cry. Mendengar ucapan itu dari Lapis, Cry pun kini seketika langsung menjadi setuju. Hingga mulai dari sanalah, Cruz pun sekarang langsung diajak untuk bisa ikut pergi bersama dengan Cry sebagai anggota parti yang keduanya. Nah, mulai dari sinilah pilihan dari seorang Cry sekarang menjadi semakin mengerucut. Mengingat menurut Cry, sekarang hanya tersisa 2 orang lagi yang sebenarnya masih ada kemungkinan untuk bisa direkrut. Mereka adalah ketua dari klan Hidden Curse, yaitu Nenek Rosemary, dan juga ketua dari partai Arc Brave, yaitu Akrodin itu sendiri. Namun, karena untuk saat ini, Akrodin sudah pergi untuk dapat melakukan misi lainnya, alias misi untuk dapat mengejar naga merah dengan nama Crimson Dragon, maka secara otomatis dia pun sekarang jadi tidak bisa dibawa oleh Cry. Oleh karena itu sebagai gantinya, Cry pun kini segera bergerak untuk dapat pergi menuju ke dalam markas dari klan Hidden Curse. Dengan niat demi bisa mengajak Nenek Rosemary supaya dirinya mau ikut bergabung bersama dengan parti baru dari Cry. Nah, disinilah poin menariknya. Dimana tepat ketika Cry sekarang sudah bisa bertemu dengan Nenek Rosemary, maka tanpa menunggu lama, Nenek Rosemary pun sekarang langsung mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Cry dengan menggunakan sihir elemen apinya lagi. Meskipun pada akhirnya, semua serangan dari Nenek Rosemary sekarang sama sekali tidak ada yang mempan. Sampai di sini, semua serangan dari Rosemary kepada Cry sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dimana ketika mereka berdua bertemu, pasti Rosemary akan selalu menyerang tubuh dari Cry dengan menggunakan kekuatan sihir apinya. Sedangkan di sisi lainnya, Cry pun juga selalu tahu bahwa dirinya pasti akan selalu diserang oleh Nenek Rosemary. Jadi gara-gara itu, setiap Cry ingin bisa bertemu dengan ketua dari klan Hidden Curse, maka Cry pun pasti selalu membawa satu buah relik Severing tambahan untuk dapat menghalau semua serangan dari Nenek Rosemary. Singkat cerita, setelah mengucapkan salam dengan menggunakan serangan pertamanya itu, maka Cry pun kini segera meminta Nenek Rosemary untuk bisa ikut dengannya demi dapat menjalankan misi dari Raja. Meskipun pada dasarnya, Nenek Rosemary merasa sangat tertarik dan juga dia pun berniat untuk bisa ikut. Tapi sayangnya, dia pun sekarang sama sekali tidak bisa. Mengingat Rosemary pun sekarang sedang menjadi tahanan rumah akibat dirinya telah menghancurkan bangunan-bangunan di dalam ibu kota negara. Jadi gara-gara itulah, dia pun sekarang langsung memberikan sebuah penawaran untuk dapat diwakilkan oleh orang nomor 2 di dalam klan mereka, yaitu wakil ketua dari kelompok Hidden Curse. Dia adalah seorang hunter level 7 dengan kelas penyihir, yaitu hunter dengan nama Tem Apokris. Mendengar penawaran bantuan dari Nenek Rosemary ini, Cry pun kini seketika langsung menjadi setuju. Karena pada titik ini, Cry pun sama sekali tidak tahu hunter siapa lagi yang sekarang bisa dia undang. Jadi ketika dirinya ditawarkan hunter level 7 sebagai gantinya, maka Cry pun dengan senang hati sekarang langsung menerimanya sebagai anggota parti yang ketiga. Nah, mulai dari sanalah, Cry pun langsung memutuskan untuk bisa pulang menuju ke dalam markas dari klan First Step. Demi bisa meminta bantuan kepada Citri untuk dapat menyiapkan semua relik yang nantinya akan dibawa oleh Cry di dalam perjalanan panjangnya itu. Mengingat pada dasarnya, Citri lah orang yang selalu menyiapkan semua kebutuhan dari Cry ketika dirinya akan pergi berpetualang jika Citri sekarang ada di rumah. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama tersebut, Cry pun juga langsung meminta saran kepada Citri, yaitu siapakah anggota parti keempatnya, alias siapakah anggota parti terakhir yang bersedia untuk bisa ikut bersama dengan dirinya. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Citri pun sekarang langsung memberikan sebuah saran bahwa Cry diperbolehkan untuk bisa membawa salah satu golem baru buatannya, yaitu Kill Kill versi 2.0,
alias kill-kill dengan baju besi yang disebut dengan nama Kill Knight. Di mana menurut Citri, golem baru buatan dari dirinya ini memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan dari Hunter level 7 alias mirip dengan kekuatan dari Arnold. Karena pada dasarnya, Citri menggunakan blueprint dari kekuatan Arnold sebagai seorang Knight untuk dapat membuat monster golem baru ini. Di momen itulah, Cray pun kini seketika langsung menjadi setuju. Sampai pada akhirnya, Kill-Kill versi 2.0 inilah yang sekarang menjadi anggota terakhir dari kelompok party baru dari Cray, yaitu party Darkpod. Dengan sebuah misi utama untuk dapat mengawal raja dari negara Zeburudia ketika mereka akan melakukan sebuah perjalanan panjang menuju ke dalam negara padang pasir, yaitu menuju ke negara Toizang. Nah, menarik ya. Ternyata ketika Cray sudah selesai melakukan proses perekrutan terhadap semua anggota party terbarunya itu. Maka di saat yang bersamaan itu, Citri pun sekarang segera melakukan rapat rahasia dengan para anggota party dari Grieving Soul. Di mana pada kesempatan tersebut, Citri, Lucia, Luke, Anthem Smart, dan juga Lee Smart, sekarang mereka pun akhirnya langsung memutuskan bahwa secara diam-diam mereka pun akan ikut pergi juga bersama dengan party dari Cray tanpa sepengetahuan dari para pihak kerajaan. Atau dengan kata lain, Citri dan juga anggota party dari Grieving Soul sekarang akan mengikuti party dari Cray untuk dapat menjalani misi ini. Dengan cara pergi menggunakan sebuah kendaraan layangan terbang hasil buatan dari sihir Lucia. Karena pada dasarnya mereka tidak ingin ditinggal oleh Cray lagi. Serta menurut mereka semua ikut pergi melakukan misi bersama dengan Cray sama saja seperti piknik yang sangat menyenangkan. Wow, menarik banget ya.